Hujan deras yang melanda Jakarta pada Jumat dini hari menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Jakarta. Salah satu wilayah yang terkena banjir ada di RW 4 Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Ketinggian air mencapai 1,5 meter. Hujan deras sejak Jumat dini hari menyebabkan banjir setinggi 1,5 meter yang melanda kawasan Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Petugas dari Polairut telah melakukan evakuasi kepada warga yang masih terjebak di rumahnya. Sebanyak 150 kartu keluarga telah berhasil dievakuasi dan juga difungsikan ke utama yang berada di Universitas Borobudur. Saat ini, para anggota keluarga tersebut telah diungsikan dan masih membutuhkan peralatan kesehatan, makanan, serta perlengkapan bayi. Namun masih ada beberapa warga yang menolak untuk dievakuasi oleh petugas lantaran masih menunggu debit air surut. Habis ya? Oke, kita langsung Lydia ke Pradef ya, standby. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di wilayah Kampung Melayu, Jakarta Timur, kita telah bersama reporter Pradef Kumar dan juru kamera Tirta Wijaya. Halo Pradef. Selamat siang Pradef. Ya, halo Lydia. Bagaimana kondisi tempat Anda melaporkan saat ini Pradef? Bisa disampaikan? Ya Lydia, ada pemirsa Nusantara Siang, situasi terkini di mana di Cipinang Melayu, tepatnya di Jakarta Timur. Situasi terkini kita bisa lihat bersama bahwa masih ada tinggi banjir di sini, kurang lebih sampai 1,5 meter. Yang ada di belakang saya kita bisa lihat, perhatikan bersama, dan terlihat masih ada beberapa warga yang masih tetap ada di sini, dan juga masih ada terlihat anak-anak yang masih bermain air di sana Lydia. Memang curah hujan yang terjadi sejak Jumat dini hari menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Jakarta, salah satunya yang terdampak tepatnya di Cipinang Melayu saat ini, tempat saya mengabarkan saat ini Lydia. Dan untuk saat ini juga untuk para korban sudah beberapa yang telah berhasil dievakuasi oleh tim Polairut dan telah dibawa untuk di tempat-tempat pengungsian sementara. Untuk saat ini ada beberapa pengungsian memang, namun yang terletak di dekat wilayah sini, tepatnya di dekat kantor RW dan juga di Universitas Borobudur. Kurang lebih ada sekitar 300-an orang yang telah dievakuasi pada saat ini. Namun masih ada beberapa warga juga yang masih menolak untuk dievakuasi lantaran masih menunggu debit air surut. Dan para warga yang masih berada di lokasi saat ini masih menunggu debit air surut dan juga masih membutuhkan makanan untuk sekedar mengungsi sementara dan menolak untuk dievakuasi Lydia. Pradef, sejauh ini berapa kepala keluarga yang berhasil dievakuasi Pradef? Dari keseluruhan data yang kami dapatkan dari Cipinang Melayu, ada sebanyak 763 kartu keluarga yang ada tinggal di wilayah ini. Namun yang sudah berhasil dievakuasi sekitar 150 kepala keluarga yang telah dibawa ke Universitas Borobudur untuk melakukan ditempatkan di tempat pengungsian sementara untuk saat ini Lydia. Oke. Sejauh ini bantuan apa saja yang sudah diterima oleh para warga yang berada di lokasi tempat evakuasi Pradef? Ya Lydia, untuk bantuan memang tadi sudah ada bantuan dari suku dinas DKI di Jakarta dan juga PMI serta dari BPBD DKI telah memberikan bantuan berupa makanan instan, berupa perlengkapan bayi dan juga beberapa alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk para pengungsi yang di sini. Namun juga para pengungsi masih tetap menerima bantuan apabila ingin diberikan bantuan secara langsung oleh masyarakat yang ingin membantu secara langsung di pengungsian yang telah disiapkan, tepatnya di Universitas Borobudur gitu ya. Oke, baik Pradef, sepertinya Anda akan berbincang dengan petugas. Silakan Pradef. Oke, ya ini saat ini saya juga sudah bersama Bapak Subagio selaku LMK dari RW 4 ya. Selamat siang Bapak Subagio. Selamat siang. Pak, ini kan diketahui bahwa memang ini sering acap kali terjadi banjir ya Pak. Untuk kronologi yang hari ini Pak sendiri, Pak, bagaimana Pak untuk air sendiri bisa meluap sampai saat ini Pak? Ya, terima kasih.
Jadi kronologi air meluap itu memang dari kemarin pagi itu sudah hujan turun-menurun di daerah sini, Cipinang Melayu. Itu kemarin sore sempat naik, cuma semalam itu sudah surut. Nah, berdasarkan info dari BMKG bahwa dini hari nanti akan terjadi hujan lebat dan mengakibatkan banjir, ternyata itu benar. Jadi tadi sekitar jam 2 atau setengah 3 itu air cepat sekali naik. Padahal dari bulan Januari sampai hari ini itu sebenarnya nggak ada banjir. Ya, cuma hari ini aja yang karena memang curah hujan tinggi, juga karena dari info yang saya dapat dari kelurahan itu air laut naik. Air laut naik, jadi saling bertabrakan. Jadi untuk penurunan air ini lambat sekali. Memang untuk saat ini sudah ada penurunan sekitar 25 cm. Lalu Pak, untuk warga sendiri Pak dari RW 4 sendiri Pak, bagaimana Pak keadaannya Pak? Untuk saat ini kan masih ada beberapa warga juga yang masih menolak untuk dievakuasi dan sudah ada yang dievakuasi, bagaimana Pak untuk lanjutannya? Ya, dari semalam, dari subuh itu kami sudah berkeliling untuk mengevakuasi warga dan ada sekitar 300 jiwa sudah mengungsi. Sebagian di lantai atas atau di lantai 2 karena dia pikir banjir belum setinggi tahun lalu. Lalu untuk kebutuhan Pak saat ini kan mungkin untuk ya ada di penampungan sementara saat ini Pak, bagaimana Pak? Ada yang masih dibutuhkan Pak seperti perawat kesehatan atau yang lain-lainnya nih Pak? Kalau untuk kebutuhan makanan bayi, perlengkapan bayi, balita itu kita masih minim ya. Kasihan yang balita yang ada tadi warga menginformasikan bahwa bajunya semua terendam karena memang air naik itu cepat sekali. Jadi tidak ada satu pun yang ke bawah. Jadi dia hanya di badan saja baju yang dia pakai. Pak, untuk balita sendiri Pak, berapa banyak Pak untuk datanya sendiri Pak, dan yang di penampungan saat ini Pak, atau lansia seperti itu? Kalau untuk balita totalnya sekitar 91 jiwa. Untuk balita, untuk lansia sekitar 110. Ya. Berarti memang untuk penampungannya sendiri Pak, bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan karena memang ditempatkan dengan pandemi dan juga situasi terkini dalam ada bencana banjir sendiri Pak, bagaimana Pak? Untuk pengungsian ini beda daripada tahun kemarin. Ya, kalau tahun kemarin kita berbaur jadi satu di Universitas Borobudur, ada di Aquindo. Nah, untuk tahun ini kita di Universitas Borobudur itu kita akan bikin sekat ya per RT karena kita menjaga pandemi ini jangan sampai menular kemana-mana. Terima kasih banyak Pak Subagio, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, pemirsa Nusantara TV yang ingin langsung memberikan bantuan berupa perlengkapan bayi maupun baju-baju apapun obat-obatan yang dibutuhkan, maka bisa langsung mendatangi di posko-posko pengungsian sementara korban banjir. Demikian yang saya dapat sampaikan, Lydia. Ya, baik Pradev, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.